Ijma, kesepakatan para ulama dalam menemukan hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran panduan hukum Islam. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu sumber hukum Islam yang paling penting dan dihormati, yaitu ijma. Ijma memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Lantas, apa itu ijma? Bagaimana sejarah dan dasar ijma? Apa jenis dan syarat ijma? Bagaimana contoh dan peran ijma dalam membentuk hukum Islam? Apa tujuan dan manfaat ijma bagi umat Islam? Semua pertanyaan ini akan kita jawab dalam video ini. Mari kita mulai video ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ijma. Ijma adalah salah satu sumber hukum Islam yang didasarkan pada kesepakatan para ulama atau cendekiawan agama dalam menentukan hukum-hukum agama yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Sejarah dan dasar ijma. Sejarah ijma. Sejarah ijma dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada sahabatnya untuk bermusyawarah dalam urusan agama dan dunia. Beliau selalu meminta pendapat sahabat-sahabatnya dalam menghadapi masalah, seperti Perang Badar, Perjanjian Hudaybiyah, dan pembangunan Masjid Quba. Setelah Nabi Muhammad wafat, sahabat-sahabatnya tetap bermusyawarah dalam menentukan hukum Islam. Mereka mengikuti Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Jika tidak ada dalil yang jelas, mereka akan berijtihad dengan akal dan ilmu mereka. Jika mereka mencapai kesepakatan tentang hukum tersebut, maka kesepakatan itu disebut sebagai ijma. Dasar ijma. Ijma didasarkan pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tidak akan membiarkan umat Islam bersatu atas kesesatan, melainkan atas kebenaran. Ijma juga didasarkan pada perintah Allah dan Rasul-Nya untuk bersatu dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Surah Ali Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu, karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Sabda Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang tidak mengikuti ijma umatku, maka dia bukan dari golonganku. Sabda Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Ahmad. Umatku tidak akan bersatu atas kesesatan. Jika kamu melihat perselisihan, maka ikutilah jamaah yang terbesar. Ijma memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran maupun hadis, yang menunjukkan otoritas dan keabsahan ijma sebagai sumber hukum Islam. Jenis syarat dan proses ijma. Jenis ijma. Ijma memiliki beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria, yaitu berdasarkan subjek. Ijma sukuti terjadi ketika para ulama diam mengenai suatu masalah hukum, yang kemudian dianggap sebagai persetujuan atas pendapat ulama lain yang telah mengeluarkan hukum. Ijma qauli terjadi ketika para ulama menyatakan pendapat yang sama mengenai suatu masalah hukum, yang dianggap sebagai bukti kesepakatan ulama. Berdasarkan objek. Ijma am berlaku untuk masalah hukum yang bersifat umum dan tidak terbatas oleh waktu, tempat, atau kondisi tertentu. Ijma khas berlaku untuk masalah hukum yang bersifat khusus dan terbatas oleh waktu, tempat, atau kondisi tertentu. Berdasarkan waktu. Ijma zaman Nabi. Ijma zaman sahabat. Ijma zaman tabi'in dan setelahnya. Berdasarkan cara pembentukan. Ijma istimai
terbentuk melalui pertemuan fisik para ulama di satu tempat dan waktu. Ijma' tafaruqi, terbentuk tanpa pertemuan fisik para ulama, melainkan melalui penyebaran atau pengumpulan pendapat mereka. Ijma' naqli, terbentuk melalui penyerahan atau penerimaan pendapat ulama sebelumnya oleh ulama sesudahnya. Ijma' qiyasi, terbentuk melalui analogi atau perbandingan antara masalah hukum baru dengan masalah hukum lama yang telah memiliki ijma'. Untuk membuat ijma', ada beberapa syarat dan proses yang harus dipenuhi, yaitu: syarat ijma', para ulama yang terlibat harus banyak dan mewakili ulama yang ada pada suatu zaman dan tempat. Para ulama harus memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk beristihad atau mencari hukum dengan akal dan ilmu. Ijma' harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Ijma' harus didokumentasikan atau disebarluaskan agar diketahui dan diikuti oleh umat Islam. Proses ijma', musyawarah atau diskusi, yaitu para ulama saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk membahas suatu masalah hukum. Ijtihad atau usaha keras, yaitu para ulama menggunakan akal dan ilmu mereka untuk mencari hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kesepakatan atau konsensus, yaitu para ulama mencapai kesepakatan tentang hukum yang mereka tetapkan. Dokumentasi atau penyebaran, yaitu para ulama mendokumentasikan atau menyebarluaskan kesepakatan mereka agar dapat diketahui dan diikuti oleh umat Islam. Contoh dan peran ijma'. Contoh ijma' ini bisa ditemukan dalam berbagai bidang hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, transaksi, hukum pidana, perkawinan, dan lainnya. Beberapa contoh ijma' yang terkenal adalah: kewajiban sholat 5 waktu. Para ulama setuju bahwa setiap muslim harus melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Meskipun Al-Quran hanya menyebutkan secara umum tentang sholat, waktu-waktu, dan cara sholat, para ulama mengikuti sunnah Nabi yang telah menjelaskan rinciannya. Kewajiban zakat. Para ulama setuju bahwa setiap muslim yang memiliki harta di atas nisab, batas minimal, harus membayar zakat. Al-Quran memberikan panduan tentang siapa yang berhak menerima zakat, tetapi tidak memberikan detail tentang kadar, jenis, dan cara penghitungannya. Para ulama mengikuti sunnah Nabi dalam menetapkan rincian zakat. Larangan minum khamr, minuman keras. Para ulama setuju bahwa minum khamar adalah haram, dilarang bagi setiap muslim. Al-Quran secara jelas melarang minum khamar, tetapi tidak memberikan definisi atau hukuman yang rinci. Para ulama mengikuti petunjuk dari sunnah Nabi untuk rincian lebih lanjut. Peran ijma'. Peran ijma' dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek utama. Menyelesaikan masalah hukum. Ijma' digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang tidak memiliki dalil yang jelas atau tegas dalam Al-Quran atau hadis. Dengan ijma', para ulama dapat mengisi kekosongan hukum dengan menggunakan akal dan pengetahuan mereka. Ini membantu dalam mengatasi situasi di mana hukum Islam tidak memberikan panduan eksplisit. Ijma' juga memungkinkan para ulama untuk mengantisipasi perkembangan zaman dan kebutuhan umat dengan menciptakan hukum-hukum baru yang sesuai dengan kemaslahatan umum dan keadilan. Menetapkan hukum sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ijma' berperan dalam menetapkan hukum-hukum dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam Islam. Para ulama menggunakan ijma' untuk memberikan pedoman dan arahan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Ijma' juga membantu menciptakan stabilitas, konsistensi, fleksibilitas, relevansi, dan kemajuan dalam hukum Islam. Contoh-contoh konkret peran ijma' dalam menetapkan hukum-hukum sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam Islam meliputi: larangan riba. Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram bagi setiap muslim. Ini berdasarkan pada Al-Quran yang melarang riba.
Meskipun Al-Quran memberikan petunjuk umum, para ulama mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW untuk rincian lebih lanjut. Peran ijma adalah untuk mencegah eksploitasi dalam transaksi ekonomi dan mendorong kesejahteraan ekonomi umat Islam. Larangan zina, perzinahan. Para ulama sepakat bahwa zina adalah haram bagi setiap muslim. Al-Quran secara jelas melarang zina, tetapi tidak memberikan rincian tentang definisi dan hukuman zina. Ijma membantu menjaga kehormatan dan kesucian umat Islam. Tujuan ijma. Tujuan yang mendasari penggunaan ijma sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki agar umat Islam tetap bersatu dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Ini dinyatakan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Berpeganglah kamu semuanya kepada tali, agama, Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Tujuan ini adalah menjaga persatuan umat Islam dalam mengikuti ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ijma membantu mencegah perselisihan dan perpecahan yang dapat merusak persaudaraan dan keimanan umat. Sudut pandang ulama. Para ulama, sebagai penjaga ajaran agama, memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah dan kepentingan umat. Dengan ijma, ulama dapat berusaha keras untuk menemukan hukum-hukum Islam yang benar dan bermanfaat dengan menggunakan pengetahuan dan akal mereka, serta berdiskusi dan berunding dengan ulama lainnya. Manfaat ijma. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan ijma sebagai sumber hukum Islam mencakup 3 aspek, yaitu manfaat bagi hukum Islam. Ijma membantu menciptakan stabilitas, konsistensi, keadilan, fleksibilitas, relevansi, dan kemajuan dalam hukum Islam. Dengan ijma, hukum Islam menjadi lebih stabil karena didasarkan pada kesepakatan antara para ulama yang memiliki pengetahuan syariah. Hukum Islam juga menjadi lebih adil dan fleksibel karena mempertimbangkan kemaslahatan umum dan keadilan yang sesuai dengan situasi yang berlaku. Selain itu, hukum Islam menjadi lebih relevan dan progresif karena dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Manfaat bagi umat Islam. Ijma memberikan pedoman dan arahan kepada umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dengan ijma, umat Islam dapat mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama yang mereka hormati. Ini memberikan rasa aman dan kenyamanan karena hukum-hukum tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Umat Islam juga merasa bangga dan optimis karena hukum-hukum Islam yang mereka ikuti sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan mereka. Manfaat bagi dunia. Ijma menunjukkan kontribusi positif Islam dalam peradaban manusia. Ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam menghargai ilmu pengetahuan dan kemajuan manusia. Islam mendorong musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Islam menciptakan perdamaian dan kerukunan antar manusia. Ijma memiliki dampak besar dalam membentuk hukum Islam dan pemahaman umat Muslim sepanjang sejarah dan sampai sekarang. Ijma adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang relevan dan dapat menjawab segala tantangan dan kebutuhan manusia di berbagai zaman dan tempat. Sekarang, kita sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ijma sebagai sumber hukum Islam. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau komentar mengenai konten video ini, jangan ragu untuk menuliskannya di bagian komentar di bawah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menonton video-video yang telah ada di saluran ini, dan nantikan video-video menarik lainnya yang akan kami buat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.